Selamat malam semuanya. Shalom. Ya. Halo adik-adik di rumah dan kakak pelayan semuanya. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yes, Yesus. Wah, suatu sukacita yang luar biasa pada kita semua pada malam hari ini, karena kita sudah diberikan anugerah oleh Tuhan kita dan diberikan kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk bertemu langsung dengan adik kita Intan. Halo Intan, saya hello dulu sama teman-temannya. Iya, Intan semangat ya adik-adik. Oh ya, sekali lagi kakak Intan, ayo saya hello sama teman-temannya. Hai teman-teman. Nah, luar biasa ya adik-adik ya. Kita akan mengangkat satu pujian hari ini, kurasa bahagia. Kita semua menyanyikan dengan penuh sukacita dan dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk teman-temannya. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Baik, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pemurah, malam hari ini kami boleh bersama dengan adik kekasih Intan dan keluarga kekasih di tempat ini. Tuhanlah yang mempertemukan kami untuk kami bersama saling menguatkan, saling menopang di dalam doa. Kiranya segala sesuatu yang dikerjakan, dilakukan, digumuli oleh keluarga dan adik Intan di tengah-tengah duka cita yang dialami beberapa waktu yang lalu, Tuhan senantiasa hadir di sana memberi kekuatan kepada adik kekasih Intan. Ya Tuhan, hadirlah di dalam persekutuan kami bersama pada malam hari ini, sehingga penguatan-penguatan yang akan diberi kepada adik Intan dapat menjadi pegangan dan pedoman hidupnya untuk melangkah dengan pasti bersama dengan Tuhan ke masa depan. Ampuni dosa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Baik, kakak-kakak, mungkin malam hari ini saya tidak akan berkhotbah seperti kalau kita kumpulan. Ya, jadi akan lebih pada kita akan saling memberi penguatan kepada adik kekasih Intan. Ya Intan ya, atas apa yang sudah dialami beberapa waktu yang lalu. Dan kakak rasa tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang mau kehilangan orang-orang yang dikasihi. Siapa sih yang mau kehilangan orang-orang yang dia kasihi ya Intan ya? Kalau seandainya disuruh memilih, pasti kita akan memilih untuk terus bersama dengan orang tua kita sampai nanti ketika memang benar-benar mereka sudah tua, kemudian kita dipisahkan oleh maut. Jadi adik Intan,
dalam kondisi seperti ini, saya juga mau berbagi pengalaman ya, terhadap pengalaman yang saya juga sendiri pernah mengalami itu beberapa tahun yang lalu. Tahun 2011 saya kehilangan orang tua perempuan atau ibu saya. Kemudian di tahun 2015 saya juga kehilangan 3 anggota keluarga sekaligus, karena pada waktu itu rumah saya mengalami kebakaran karena obat nyamuk bakar yang diletakkan di pintu, kemudian ada pakaian yang jatuh sehingga memicu kebakaran yang sangat besar. Waktu itu bapak saya sudah pensiun, dia tinggal bersama 2 orang adik saya, yang satunya kelas 5, kelas 4 SD, satunya lagi umur 3 tahun, dua-duanya perempuan. Hari itu mama tiri saya tidak ada di rumah. Jadi ketika kebakaran itu terjadi, ayah saya dan 2 orang adik saya itu sedang berada di dalam kamar. Di kamar itu sayangnya tidak ada ventilasi atau tidak ada jendela, sehingga mereka betul-betul terkurung di dalam kamar. Pada saat terjadi kebakaran, ayah saya memeluk adik saya yang paling kecil, sementara adik saya yang SD kelas 4 itu ditaruh di dalam lemari. Dikurung di dalam lemari dengan maksud supaya tidak kena api. Padahal rupa-rupanya karena situasinya pada saat itu sudah malam ya, sudah kayaknya sekitar jam 1 atau setengah 2, orang sudah pada tertidur sehingga lambat untuk merespon kejadian itu. Akhirnya yang satu yang ada di dalam lemari itu terpaksa harus mengalami luka bakar yang cukup parah. Hari itu bapak saya mengalami luka bakar kalau tidak salah 80% di tubuhnya. Kemudian adik saya yang 2 itu separuh lah badannya. Yang pertama kali meninggal itu bapak saya, karena dalam kondisi sebenarnya masih bertahan 1 malam, tetapi keesokan harinya itu Tuhan memanggil dia pulang, mungkin dengan penderitaan yang sudah tidak ini ya, dalam kondisi dia sudah sangat tua. Waktu terjadi kebakaran dia memeluk adik saya yang paling kecil, sehingga ketika bara api itu jatuh dari atas, bara api itu mengenai punggung bapak saya, makanya yang banyak mengalami luka bakar itu bagian belakang. Nah, sehingga ketika bapak saya meninggal, 1 minggu kemudian adik saya yang paling kecil, lalu adik saya yang paling besar. Nah, Intan pada waktu itu ya kondisinya sama seperti Intan ya. Waktu saya menghadapi situasi itu, saya berpikir di tengah-tengah kondisi seperti itu masih sanggupkah saya untuk bertahan di tengah-tengah dunia ini? Apalagi dalam posisi ketika saya ada di Tarakan. Di Tarakan ini kan saya tidak punya keluarga selain suami dan anak-anak saya. Dan orang tua saya dua-duanya sudah tidak ada bersama dengan adik-adik saya. Nah, yang mau saya katakan adalah adik Intan percaya tidak dengan kemurahan Tuhan. Percaya ya, percaya dengan kemurahan Tuhan. Kemurahan itu sama dengan kebaikan. Jadi kemurahan dan kebaikan itu adalah salah satu sifat Allah. Jadi ketika Allah itu adalah Allah yang murah hati, Allah yang baik, dia pasti akan memberi kekuatan. Dia akan menyertai. Nah, tetapi sekarang posisinya kita beda ya Intan ya. Waktu saya mengalami kejadian itu, saya sudah berkeluarga. Nah, sekarang Intan umurnya berapa, Dek? 12 tahun. 12 tahun ya. Usia yang masih sangat muda untuk ada dalam kondisi seperti itu. Nah, bagaimana? Tentu yang akan jadi pertanyaan di dalam hati adalah bagaimana saya harus menghadapi situasi saya ke depan. Saya sekolahnya kayak apa? Saya mau bertanya ketika ada yang saya tidak tahu, ketika ada yang saya alami, ketika saya mengalami suatu masalah, itu saya mau bertanya kepada siapa? Karena tentu saja berbeda, mohon maaf, ketika kita bercerita kepada orang tua kandung kita dengan keluarga-keluarga dekat kita yang lain. Intan ya, mungkin tidak sama. Nah, tetapi jangan khawatir karena pertolongan Tuhan, karena Tuhan yang adalah maha baik dan pemurah itu pasti akan menyatakan pertolongannya kepada Intan ya. Dia tidak akan pernah meninggalkan Intan. Nah, sekarang pilihannya ada sama Intan. Pilihannya ada pada Intan. Intan mau untuk
ketika jatuh itu mau berdiri, mau bangkit kembali atau tidak. Kalau Intan terus ada ya berduka boleh-boleh saja ya, karena kita pasti akan selalu mengingat kejadian itu. Ibu saja yang sudah, saya saja yang sudah beberapa tahun, 2015, 5 tahun ya, kurang lebih 5 tahun, saya masih suka merinding kalau mengingat peristiwa itu, apalagi yang baru-baru seperti ini. Nah, pasti itu akan terus membayangi. Tetapi Intan, sekiranya itu tidak menjadi batu sandungan untuk Intan ketika akan melangkahkan kaki meraih masa depan ya. Karena kan masih, aduh ini kelas 1 SMP, masih panjang perjalanannya. Masih banyak yang harus dilakukan. Nah, mungkin yang bikin kecut, bikin kita tawar hati juga adalah bahwa saya belum melakukan apa-apa untuk orang tua saya. Saya belum sempat membahagiakan orang tua saya ya Intan ya. Mereka belum sempat melihat saya sukses. Nah, tetapi tidak ada kata terlambat ketika kita mau berusaha untuk melakukan sesuatu. Masih ada yang Intan bisa kerjakan. Apa itu? Belajar dengan baik, sekolah, gapai cita-citanya. Ya, silahkan bersedih karena itu manusiawi. Ketika kita berduka, kehilangan orang yang kita kasihi, pasti kita akan menangis karena kenangan-kenangan bersama dengan orang-orang yang kita kasihi itu akan selalu hidup di dalam hati. Ya, saya sendiri percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang sungguh baik dan Dia akan menyertai akan kehidupan kita. Jadi saya sedikit kembali ketika saya mendengar peristiwa kematian orang tua saya dikabarkan meninggal dunia, saya harus kembali ke Sulawesi Tengah itu seorang diri karena suami saya tidak bisa pulang bersama-sama dengan saya oleh karena tugas dan tanggung jawab. Jadi kami pulang di waktu yang berbeda. Ada urusan yang harus diselesaikan hari itu. Jadi dia pulang keesokan harinya, sementara saya hari itu juga saya berangkat. Perjalanan dari Tarakan ke Sulawesi Tengah itu khususnya ke kampung bapak saya itu cukup jauh. Karena saya naik pesawat itu dari sore dari Tarakan, saya tiba itu besok pagi, saya sambung lagi naik kapal itu 4 jam, terus saya naik mobil lagi 2 jam itu sendiri. Tidak ada orang untuk sampai ke tempat bapak saya harus dikebumikan. Saya tidak makan satu hari itu. Semenjak saya dengar bapak saya meninggal dan adik-adik saya itu saya tidak makan. Tidak minum. Ya, tetapi Roh Kudus memberi kekuatan karena bagaimana kita mau makan dalam kondisi seperti itu? Tidak, jangankan makanan, air saja mau ditelan susah ya. Kita susah untuk bangkit. Tetapi saya percaya bahwa Roh Kudus pasti akan memberi kekuatan untuk menghadapi kondisi yang seperti itu. Akhirnya saya berangkat seorang diri, betul-betul ketika sampai di rumah duka, di depan pintu itu saya pingsan, sudah tidak tahu apa-apa. Tapi sepanjang perjalanan itu sepertinya ada yang memegang saya untuk terus berjalan sampai di kampung. Nah, Intan juga seperti itu ya. Jadi mari untuk terus menggantungkan harapan kepada Tuhan. Percaya bahwa masa depan kita itu ada di dalam Tuhan, ya. Amsal 23 ayat 18 itu selalu menjadi pegangan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan Intan. Karena masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ya, karena masa depan itu sungguh ada dan harapanmu itu tidak akan hilang. Kamu tidak akan kehilangan harapan. Ya, kamu tidak akan kehilangan harapan. Saat ini memang kamu kehilangan orang tua, kehilangan adik. Tetapi Intan tidak boleh kehilangan harapan. Harapan di dalam apa? Tentu saja di dalam Yesus Kristus. Sehingga ketika Intan memilih untuk bangkit, untuk berjuang, untuk melakukan sesuatu, untuk membuktikan bahwa Intan mampu untuk belajar dengan baik, sekolah dengan baik, menggapai cita-cita, masa depan itu akan selalu disediakan oleh Tuhan, masa depan yang cerah. Ya Intan ya, carilah orang yang tepat. Di masa-masa seperti ini, Intan butuh, ketika Intan berdoa, mungkin suatu saat Intan butuh tempat untuk bercerita atas apa yang dirasakan. Karena sesekali pasti akan merindukan kedua orang tua dan adik yang telah tiada. Carilah orang yang tepat untuk bercerita.
kepada teman-teman yang bisa dipercaya, atau kepada bapak di rumah ini, atau kepada ibu, ya jangan bercerita kepada orang yang tidak tepat. Karena nanti kalau bercerita kepada orang yang tidak tepat, banyak hal yang bisa terjadi. Kita tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh teman-teman kita terhadap kita. Apalagi kalau mereka belum dewasa. Nanti jadinya Intan bisa diajak untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Maka akan kehilangan harapan. Maka akan kehilangan masa depan itu tadi. Ya, jadi harapan itu tidak akan hilang. Masa depan itu Tuhan sediakan. Asal Intan terus berpegang, terus berpengharapan hanya di dalam kasih Tuhan. Karena Tuhan itu Maha Pemurah, Tuhan itu baik. Ya Intan ya, jangan lupa berdoa ya. Berdoa pokoknya selalu, itu saja kekuatan Intan saat ini. Ketika merasa terpuruk ya. Kakak-kakak ada yang mau dibagikan kepada Intan? Terus semangat. Semangat ya, belajarnya harus semangat. Apalagi dalam masa-masa seperti ini kan belajar online ya. Jangan segan-segan untuk bertanya kepada bapak atau ibu yang ada di rumah ini, atau kepada siapapun terkait dengan pembelajarannya, supaya tidak. Semangat itu penting ya Intan ya. Semangat itu untuk penting. Doa, harapan untuk meraih cita-cita di masa yang akan datang. Amsal 23 ayat 18, sekali lagi, karena masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Ya, adik-adik di rumah dan kakak pelayan juga yang ada di rumah, bahkan semua bapak ibu yang ada di rumah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bahkan juga adik kita Intan, tadi kakak Olin mengatakan masa depan sungguh ada. Tidak hanya kami semua yang ada di sini memiliki masa depan, Intan pun tidak terkecuali memiliki masa depan. Semua yang percaya kepada Tuhan memiliki masa depan yang indah bersama Tuhan. Asalkan Intan tetap percaya kepada siapa Intan? Tuhan siapa? Amin ya. Jadi Intan masih, ya dia semangat terus. Adik-adik di rumah juga harus tetap semangat, dan juga kita semua. Kita angkat satu pujian, walau ku tak dapat melihat. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Kakak-kakak pelayan, bapak rumah tangga di tempat ini, bapak kepala keluarga bersama adik Intan, mari kita menopang kehidupan keluarga, khususnya adik Intan ya, supaya tetap fight dan semangat ya menjalani hidup ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami menyadari bahwa di
di tengah keterbatasan kami sebagai manusia berdosa, bahwa tidak semua hal yang kami ingini di dalam dunia ini dapat kami miliki. Kami juga menyadari ya Tuhan, kami tidak dapat mengira-ngira apa yang akan terjadi dengan kehidupan kami di masa yang akan datang. Karena setiap apa yang kami rencanakan berbeda dengan yang Tuhan rancangkan di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, sahabat kami yang setia, malam hari ini kami kakak-kakak pelayan sekolah minggu, pengurus SMGT Klasis Kaltara bersama dengan kakak-kakak pelayan yang berasal dari Juwata Permai, juga dari Bethlehem, boleh Tuhan izinkan bersama dengan adik kekasih Intan dan keluarga di tempat ini. Di tengah keterbatasan kami ya Tuhan, kami membawa hati kami membawa permohonan kami kepada Tuhan, untuk kami saling menopang satu dengan yang lain. Kami mohon kiranya Tuhan akan senantiasa menguatkan adik kekasih Intan, meyakinkan dia untuk selalu menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan yang Maha Pemurah, untuk selalu percaya bahwa masa depan Intan itu selalu disediakan oleh Tuhan. Masa depannya itu tidak akan hilang. Meskipun ya Tuhan, beberapa waktu yang lalu adik Intan kehilangan orang-orang yang sangat dia kasihi. Tetapi ya Tuhan, yakinkan Intan bahwa Intan tidak kehilangan masa depan. Intan tidak kehilangan harapan. Karena Engkau akan senantiasa bersama-sama dengan adik kekasih Intan melalui orang tua, melalui keluarga di tempat ini yang Tuhan percayakan untuk merawat, untuk melanjutkan apa yang menjadi harapan kedua orang tua Intan ketika masih hidup, agar Intan kelak menjadi anak yang sukses. Dia boleh menggapai cita-citanya di masa yang akan datang, tentu saja di dalam perkenaan Tuhan. Bapa di surga, pada malam hari ini kami juga berdoa bagi keluarga di tempat ini yang dengan penuh sukacita boleh bersama-sama dengan adik kekasih Intan untuk melanjutkan tugas dan tanggung jawab kedua orang tua dalam mendidik dan membesarkan adik Intan. Sekiranya Tuhan mengaruniakan hikmat, kekuatan, kesabaran sebagai orang tua dalam membesarkan adik Intan, sehingga apa yang dia cita-citakan di masa yang akan datang boleh dia capai. Bapa di surga, tentu saja akan ada saat-saat ketika Intan merenung, mengingat, terkenang akan masa-masa kebersamaan bersama dengan orang tua dan adik kekasih. Mungkin saja pada saat itu dia akan merasa sedih. Mungkin saja pada saat itu dia akan merasa terpuruk. Tetapi ya Tuhan, kami mohon Engkau akan merangkul dia, Engkau akan memeluk dia, sehingga dia tidak merasa sendiri. Roh Kudus-Mu akan senantiasa bersama-sama dengan adik kekasih Intan, setia untuk menghibur dan menguatkan dalam segala situasi, sehingga dia tidak larut dalam kesedihan. Dia boleh bangkit dari apa yang dia alami pada saat ini, bangkit berdiri dan berjalan menuju ke masa depan yang Tuhan sudah rancangkan, yang Tuhan sudah janjikan di tengah-tengah kehidupan Intan. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi kehidupan jemaat-Mu, Gereja Toraja di Kota Tarakan maupun di luar Kota Tarakan dalam kondisi pandemi COVID-19 yang sampai dengan hari ini belum ditemukan vaksin. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga menyertai kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya dan sakit penyakit di tengah-tengah pelayanan yang kami
lakukan di dalam jemaat-Mu. Bapa di sorga, kami mau menyerahkan akan kehidupan kami kepada Tuhan. Tuhan kiranya juga akan senantiasa memeliharakan kami, menguatkan kami untuk memikul tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami sekalian. Terlebih Tuhan, kami dimampukan untuk menjadi teladan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, di tengah-tengah persekutuan dengan jemaat-Mu, bahkan di tengah-tengah persekutuan dengan anak sekolah minggu, gereja Toraja, Klasis Kaltara. Terima kasih atas kebersamaan yang indah yang tercipta pada malam hari ini bersama dengan keluarga dan adik Intan. Setelah ini Tuhan, kami akan kembali berpisah. Kami kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohon kepada Tuhan untuk menyertai kami, baik kami yang mengendarai kendaraan roda 4 maupun roda 2, kami yang berjalan kaki, Tuhan tibakan dengan selamat. Meski kami meninggalkan tempat ini Tuhan, tetapi doa kami akan senantiasa bersama dengan adik Intan dan keluarga kekasih di tempat ini. Untuk kami saling mendoakan satu dengan yang lain, meski dari tempat yang berbeda. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami yang telah kami lakukan melawan kehendak-Mu, bahkan ketika kami menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kami. Ini doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus Kristus adalah sahabat dan kekasih jiwa kami terdekat. Amin. Amin. Terima kasih Kakak Olin. Ya, kesedihan, kebahagiaan, apalagi kesendirian, kesepian, apakah semuanya itu dapat memisahkan kasih Tuhan dari kita semua? Tidak. Ayo kakak jawab. Tidak. Oh tidak. Jadi tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Begitupun dengan adik kekasih kita Intan, meskipun beberapa waktu yang lalu kehilangan orang-orang yang dikasihinya, tapi tidak membuat Intan terpisah dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tetap mengasihi Intan dan segenap keluarga di rumah ini, bahkan kita semua yang ada di sini dan juga yang ada di rumah. Kita menyanyi, tak satu pun apa yang dapat memisahkanku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Kelaparan-Kah, ketelanjangan-Kah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniayakah, penderitaan-Kah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Orang tua kekasih kita dalam rumah ini, kakak pelayan yang ada di sini, adik Intan dan juga adik-adik yang ada di rumah. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Terus berdoa kepada Tuhan supaya pandemi segera berlalu dan juga terus saling mendoakan, doakan teman-teman kita Intan,
Adik Intan juga mendoakan teman-temannya, dan kita semua anak-anak Tuhan Yesus saling mendoakan dimanapun kita berada. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih dan Tuhan berkati. Amin. Terdampak di daerah sini. Jadi kami mohon dukungan doa juga untuk anak kekasih Intan, bahkan juga anak-anak sekolah minggu yang ada di sini bersama keluarga juga. Warga kita ada berapa di sini yang terdampak banjir ya. Jadi itu yang selalu waspadai, kalaupun juga hujan turun. Kadang-kadang juga kita kepikiran bagaimana keadaan mereka yang ada di sini. Kadang ibu pendeta juga, karena saya lihat di grup itu menyapa bagaimana keadaan di sini. Ya mungkin karena memang ini musim hujan dan juga proyek juga perumahan yang ke atas sini, sehingga parit-parit itu yang tertimbun sehingga dampaknya ke sini. Jadi itulah juga mohon dukungan doa supaya warga kita yang ada di sini senantiasa kuat. Ya capek sih memang hujan ini, karena baru aja kirim masuk lagi air, ya itulah langganan. Yang sebelumnya kita tidak pernah seperti ini. Oke, selamat malam dan shalom. Terima kasih buat Bapak keluarga yang ada di tempat ini, yang sudah menerima kami, pengurus klasis, pengurus Jemaat Bethlehem, dan Jemaat Juata Tarakan. Kami datang ke sini untuk menguatkan Intan dalam ibadah singkat tadi ya Dek ya. Semoga Intan selalu tetap kuat dan semangat dalam menjalani kehidupan ini. Ada beberapa sumbangan yang masuk dari SMGT Klasis yang ada di Kaltara, dan bantuan dari SMGT Kutai Timur juga ada masuk yang kami sama-sama kumpulkan. Dan saat ini kami pengurus Klasis sudah membuat beasiswa ya dalam bentuk buku bersama Ade Intan kemarin kita urus ya nak ya. Dan nanti beasiswa ini semua akan diberikan kepada Intan. Totalnya 7 juta. Semoga dapat digunakan dalam kehidupan Intan ya, untuk pendidikan, dan Intan dapat digunakan lebih baik lagi ya. Semoga Intan dapat menerimanya. Kami serahkan langsung kepada Dek Intan ya, Pak. Dek. Buat adik-adik, kakak-kakak yang udah ngasih sumbangan ke Intan, terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian lancar terus, Tuhan selalu memberkati. Mungkin Intan gak bisa balas, tapi Tuhan yang membalasnya. Intan cuma bisa doa buat kalian. Terima kasih. Amin. Makasih. Shalom, mewakili segenap Sekolah Minggu Gereja Toraja wilayah 5 Kalimantan, merasakan duka yang dialami oleh adik terkasih Intan atas musibah dan duka cita yang dialami karena kepergian ayah, ibu, dan adik terkasih. Ingat, ada Tuhan yang akan selalu menemani dan menjaga adik Intan. Firman Tuhan akan kakak baca untuk menguatkan adik Intan dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih perkenankan. Dari Mazmur pasal 27 ayat yang ke-10. Firman Tuhan. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan menyambut aku. Ya, Tuhan akan selalu bersama dengan adik Intan. Firman Tuhan dalam bagian lain, dalam Filipi, pasal yang keempat, ayatnya yang ke-13. Ini semakin menguatkan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Serahkanlah segala perkara kehidupan, baik itu pendidikan,
baik itu kehidupan sehari-hari, ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan memberi kekuatan kepada adik anak terkasih Intan. Teruslah berjuang, jangan pernah khawatir, karena Tuhan selalu bersamamu. Shalom. Shalom, halo Intan. Perkenalkan, saya Chelsea dan saya Seren. Kami teman-teman Intan dari Nunukan. Walaupun kita belum pernah bertemu dengan Intan, tapi kami semua teman-teman Intan dari Nunukan ingin kenal dan bertemu dengan Intan. Oh iya, kami punya pantun untuk Intan. Jika ada Intan yang terlihat berkilau, janganlah menemukannya dengan besi dan permata. Jika hati Intan sedang galau, marilah kita bernyanyi dan berdoa. Yuk Intan, kita nyanyi sama-sama, bersinarlah. Kamu memang cantik, kamu memang manis, karena Yesus ada di hatimu. Intan memang cantik, Intan memang manis, karena Yesus ada di hatimu. Bersinarlah, 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 jadilah terang dunia. Semangat ya, kami semua sayang Intan. We love you Intan. Shalom, hai Intan, saya Felix, mewakili Sekolah Minggu Jemaat Jota Tarakan. Semangat ya Intan, percayalah Tuhan pasti akan memberimu kekuatan dalam menghadapi segala cobaan. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Shalom Intan. Hai, kami dari remaja jemaat Rantai Marannu. Kami mau memberikan dukungan buat Intan untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan dan selalu percaya bahwa Tuhan selalu menyertaimu. Selalu ingat ayat yang berasal dari Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. God bless you, Intan. Temanku Intan, saudaraku yang kekasih dalam Yesus, tabahkan hatimu, percayalah bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah sahabat yang setia, kawan hidup terdekat. Hai Intan, saya mewakili teman dari Jemaat Bethlehem ingin memberi dukungan dan semangat kepada Intan. Tetap semangat ya Intan, kami semua ada bersamamu. Pegang teguhlah firman Tuhan, milikilah iman yang kokoh seperti Raja Daud yang berkata dalam Mazmur pasal 27 ayat 10, bahwa sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Shalom, apa kabar Intan? Semoga tetap sehat, tetap kuat, dan selalu tersenyum. Kakak mewakili kakak pelayan dan teman-teman Intan yang ada di Jemaat Elim, turut berduka cita atas peristiwa yang Intan alami. Kita percaya bahwa peristiwa yang terjadi adalah kehendak dan kuasa Tuhan yang terjadi atas hidup kita. Tetaplah semangat, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah berhenti memberikan kita kasih karunia-Nya. Intan mempunyai om, tante, dan teman-teman, sahabat, serta kita semua terus mendoakan Intan yang terbaik untuk melakukan aktivitas-aktivitas sehari-hari. Tetaplah semangat dan terus berdoa, andalkan kuasa Tuhan, jangan pernah sedih karena Tuhan Yesus selalu bersama dengan Intan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, hai Intan, apa kabar? Semoga sehat dan tetap bersukacita dalam Tuhan ya.
Perkenalkan, saya Gracia, mewakili anak remaja dari Jemaat Bukit Amal Tarakan. Kami semua turut bersimpati dan juga merasakan kesedihan atas musibah yang Intan alami. Kami berdoa dan berharap kamu tetap kuat dan tabah ya. Kita tidak dapat melawan kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Tetapi ingatlah kata firman Tuhan dari Yeremia 39 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Intan, jangan pernah menyerah dan putus asa ya. Selalu datang kepada Tuhan dalam doa. Percayalah bahwa Tuhan akan selalu hadir menemanimu dan tidak akan meninggalkanmu. Karena hari depan yang penuh harapan akan Tuhan berikan saat kamu setia berserah kepadanya. Salam dari kami semua anak remaja Jemaat Bukit Amal. Untuk kamu, Intan. Tetap semangat ya cantik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.